yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Yakobus pasal 5, diawali ayat 7 hingga ayat 11. Sabar dalam penderitaan, demikian judul yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang mengatakan sabar itu merupakan ilmu tingkat tinggi. Jadi kesabaran itu mereka sebut ilmu tingkat tinggi. Mengapa? Karena kesabaran itu sungguh luar biasa. Kita harus belajar tentang kesabaran setiap hari. Kita belajar kesabaran setiap hari. Bahkan kita harus latihan kesabaran ini setiap saat. Belajar setiap hari, berlatih setiap saat. Bahkan ujiannya mendadak. Ujian kesabaran ini mendadak, tidak pernah diperhitungkan. Yang terakhir saudaraku, sekolahnya seumur hidup. Itulah mengapa dikatakan kesabaran itu adalah ilmu tingkat tinggi. Hari ini kita akan belajar tentang kesabaran yang disampaikan oleh Yakobus. Bagaimanakah orang-orang percaya itu menghadapi berbagai penderitaan? Apakah mereka sabar? Kita belajar hari ini. Mari kita perhatikan ayat 7. Karena itu, saudara-saudaraku. Karena apa? Berarti ada sesuatu sebelum ayat 7. Karena apa? Yakobus melihat ada kala itu di tengah-tengah jemaat perantau ke-12 suku Israel yang di luar Palestina, ada orang yang merasakan bahwa kekayaan itu adalah segala-galanya. Kekayaan itu adalah segala-galanya. Jika saya kaya, saya dapat mengatur hidup ini. Jika saya kaya, maka apapun dapat saya lakukan. Sehingga prioritas kehidupan mereka adalah kaya. Untuk mengejar kekayaan, mereka menghalalkan segala cara. Mereka bertindak dengan berbagai kekerasan. Terkadang kekayaan itu membuat orang menderita. Itu dihadapi jemaat Tuhan kala itu. Padahal kekayaan itu tidak. Bukan kekayaan kata akhir. Maka Yakobus ingin menghibur jemaat Tuhan kala itu. Bagaimana sikap,
bagaimana tindakan orang-orang percaya ketika menghadapi penderitaan. Supaya mereka berkemenangan, saudaraku yang terkasih, Yakobus menguatkan mereka. Yakobus mengatakan pertama sekali yaitu kesabaran. Dalam nas ini ada 5 kali kata kesabaran jika kita baca. Sabar dan sabar. Sungguh luar biasa istilah kesabaran itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan makrotumeno, kesabaran yang sungguh pada tingkat tinggi. Kesabaran itu Yakobus berikan dengan istilah bertekunlah, teguhkanlah hatimu agar kamu mampu menghadapi penderitaan. Sebagai contoh, Yakobus mengatakan seperti petani. Seperti petani. Kata petani di sini bukan dia bekerja di ladang orang lain. Dia mempunyai lahan dan dia sendiri bekerja untuk lahan itu. Dia tentu akan bekerja siang dan malam. Karena mereka mengharapkan hasil dari ladang mereka, dari pertanian mereka. Seorang petani, dia pasti akan bersusah payah. Seorang petani tidak dapat memberikan sesuatu terhadap tanaman. Petani tidak dapat memberikan hujan, tidak. Dia pasrah, begitu dia mengolah tanah, dia menanam padi contohnya, dia pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Yakobus mengatakan, mereka hanya menanti kapan musim gugur, kapan musim semi. Artinya apa? Petani itu pasrah terhadap berkat Tuhan, kapan hujan datang. Kapan hujan datang? Biasanya di tengah-tengah kehidupan orang Palestina, November, Oktober sampai November adalah musim penghujan. Dan pada bulan Maret, April adalah musim hujan terakhir untuk panen. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan hal demikian juga supaya orang Kristen bersabar. Jika Yakobus mengatakan seperti petani, apa yang mau dikatakan Yakobus? Ketika petani menanam, dia mengharapkan suatu hasil panen ke depannya. Dia harus bersabar menantikan hasil panen. Tapi ketika dia menantikan hasil panen, dia tidak bertanggung tangan. Dia akan bekerja, dia akan menyanyi, dia akan memupuk, bahkan dia akan menghalau segala jenis hewan yang akan merusak ladangnya. Dia tidak berpangku tangan. Dia akan bekerja sehingga padi yang mereka tanam akan tiba waktunya masa panen. Mengapa Paulus atau Yakobus mengatakan petani? Dan pada nas ini Yakobus nyata-nyata mengatakan di hubungan antara petani dengan parusia, datangnya hari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang mau dikatakan oleh Yakobus, ketika orang Kristen itu sabar, sama seperti petani yang menantikan hasil panen, maka orang Kristen juga sekaligus menantikan datangnya hari Tuhan kedua kali. Kita tidak tahu itu. Jika saudara baca nanti dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan. Karena dikatakan di sana satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yakobus mau mengatakan hari Tuhan pasti datang. Hasil panen pasti ada. Ketika kita menantikan hari Tuhan, jangan kamu berpangku tangan seperti orang-orang Tesalonika kala itu. Mereka menantikan hari Tuhan, mereka tinggal berpangku tangan.
Tetapi seperti seorang petani tadi menantikan hasil panen, dia terus bekerja dan bekerja. Maka demikian juga orang Kristen itu menantikan datangnya hari Tuhan, bekerja dan bekerja. Dengan harapan hari Tuhan pasti datang. Sekalipun kita tidak tahu. Hari Tuhan itu pasti datang sekalipun kita tidak tahu. Panen pasti hadir. Dan ketika panen terjadi, petani akan bersukacita. Dan sukacita yang sungguh luar biasa adalah ketika masa panen. Kita tidak ingat lagi bagaimana keringat mencangkul. Kita tidak ingat lagi bagaimana sakitnya. Kita kena hari bahkan hujan. Tapi ketika masa panen hadir, sukacita sungguh luar biasa. Demikian juga orang Kristen sabar menantikan hari Tuhan. Hari Tuhan itu pasti datang. Maka kita disuruh oleh Yakobus menantikan hari Tuhan itu dengan penuh kesabaran dan bekerja. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yakobus mengatakan bagi kita, ketika kita menantikan hari Tuhan, jangan bersungut-sungut. Jangan saling menyalahkan jika kita baca ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini panggilan yang kedua. Kata bersungut-sungut di sini diibaratkan sebagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Mereka sudah dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan, tapi ketika mereka berjalan di padang gurun, apa yang terjadi? Setiap saat mereka bersungut-sungut. Setiap saat mereka bersungut-sungut. Mereka menuntut Musa, lebih baik kami menjadi hamba di Mesir. Di sana kami dapat makan. Kami dapat makan pentimun, kami dapat makan dengan baik. Mereka bersungut-sungut dan selalu bersungut-sungut. Ketika Tuhan memberikan manna bagi mereka, mereka bosan, mereka bersungut-sungut lagi. Tuhan berikan lagi burung puyuh. Mereka bosan, mereka bersungut-sungut lagi. Panggilan kita hari ini, jangan bersungut-sungut dan jangan saling menyalahkan. Bahkan jangan salahkan dirimu sendiri. Saya rajin ke gereja. Saya rajin menghadiri PHD. Saya rajin memberikan persembahan, memberikan perpuluhan. Tapi mengapa sama saya sakit? Mengapa saya menderita? Itu sering terjadi dalam hidup ini. Sering terjadi. Itu makanya Yakobus berkata, jangan bersungut-sungut. Karena tipikal orang Kristen adalah tidak bersungut-sungut. Dan jangan saling menyalahkan diri. Tetapi lihatlah bahwa Hakim Agung itu telah berdiri. Artinya apa, saudaraku? Yakobus melihat dengan bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Ketika mereka bersungut-sungut bukan berarti mereka tidak menderita, tidak. Bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Maka dikatakan jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi selalulah hidup di dalam kesabaran. Pelajaran ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yakobus mengatakan contoh keteladanan dalam kesabaran adalah para nabi. Kalau kita baca itu mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita belajar dari para nabi. Apakah ada nabi yang tidak menderita? Jika kita baca seluruh kita, tidak ada. Semua para nabi menderita. Tapi sekalipun mereka menderita, mereka setia akan tugas dan panggilan mereka. Nabi Elia, dia sungguh menderita atas tindakan Raja Ahab dan istrinya Isabel. Nabi Yesayas menderita. Yang paling menderita lagi Nabi Jeremia. Dia dipasung, dia dipenjara, dia dijatuhkan ke dalam sumur.
Tapi dia tetap setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita disuruh belajar dari para nabi. Mereka setia atas firman Tuhan. Bahkan salah satu contoh yang sungguh luar biasa, Yakobus katakan, perhatikanlah kesetiaan Ayub. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang berkumpul di sini telah mengerti siapa itu Ayub. Pada ayat yang ke-11 nyata-nyata dikatakan, kamu telah mendengarkan tentang ketekunan Ayub. Ayub tidak ada salahnya. Tidak ada. Tapi anaknya mati, putrinya mati, hartanya habis. Bahkan teman-temannya datang 4 orang. Nampaknya, sekali lagi nampaknya seperti mau menghibur, tetapi tidak. Bahkan istrinya sendiri tidak dapat diajak kompromi. Istrinya mengatakan, kutukilah Tuhanmu. Sayang seribu sayang, Alkitab tidak menuliskan siapa nama istri daripada Ayub. Tapi apa yang terjadi? Dalam nas ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Bahkan pada akhirnya jika saudara baca Ayub pasal 42, Tuhan memberikan berlipat kali ganda karena kesetiaannya, karena kesabarannya, karena ketekunannya di dalam iman. Tuhan memberkati dia berlipat-lipat kali ganda. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersabar dalam hidup ini. Menantikan hari Tuhan sambil bekerja seperti petani yang setiap saat bekerja. Pada akhirnya para petani akan bersukacita ketika masa panen tiba. Hindari hidup yang bersungut-sungut. Sabarlah, teladanilah kehidupan para nabi. Secara khusus Ayub menjadi teladan hidup kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami belajar atas firman Tuhan tentang arti kesabaran yang sungguh luar biasa. Tuhan senantiasa memberkati kami. Agar kami meneladani hidup para petani yang senantiasa sabar menantikan hasil panen. Demikian juga kami sabar menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami akan bekerja dan setiap saat kami akan bekerja dan pada saat itu juga kami sekaligus menantikan kedatangan Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kami agar tidak ada hidup yang bersungut-sungut bagi kami, agar kami tidak saling menyalahkan, tetapi kami senantiasa setia hidup di dalam Tuhan. Kami akan meneladani hidup para nabi yang mereka menderita atas kebenaran firman Tuhan, tapi pada akhirnya mereka akan Tuhan berkati, dan berkat Tuhan itu akan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu. Teguhkan hati kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami ini penuh dengan kesabaran. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita